Oke, halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Ivan Roberto Halim dengan NIM 71230986. Ya, di sini saya akan melakukan sedikit review game ya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah desain game. Langsung saja game yang akan saya review di sini berjudul Xenonia 5 Wheel of Destiny. Dan ya, pengembang dari game ini itu adalah Gamefeel. Lalu game ini tuh bisa dimainkan di Android dan iOS. Genrenya sendiri ini action RPG ya. Jadi nanti bakal ada combatnya, bakal ada story-nya juga yang bergenre petualangan gitu. Untuk tanggal rilisnya sendiri ini ada di 29 November 2012 dan untuk ratingnya sendiri ini 12+. Next, mungkin kita akan membahas dari segi gameplaynya nih teman-teman. Untuk kelebihannya sendiri ini saya melihat ada 4 hal yang bisa saya taruh di poin plusnya gitu dari game ini. Yang pertama ada combat system. Jadi ketika kita melawan monster gitu, kita tap-tap tombol attack-nya, nanti otomatis karakter kita itu akan melakukan suatu gerakan combo attack gitu. Jadi beruntun gitu serangannya. Lalu yang kedua, ini ada karakter progression. Nah ini yang saya suka dari game ini. Jadi ketika player cenderung ingin bermain dengan jarak jauh, nanti bisa memilih kelas yang mekanik atau wizard. Terus untuk player yang lebih suka menyerang dengan jarak dekat, itu nanti bisa memilih kelas berserker dan paladin. Dan untuk setiap kelasnya itu nanti ada skill tree-nya masing-masing teman-teman. Lalu yang ketiga ada quest variety. Ya di game ini ada main quest-nya, ada juga side quest-nya. Yang menurut saya side quest-nya itu cukup bervariatif dan ada story-nya yang cukup menarik lah. Lalu yang terakhir eksplorasi. Untuk map-nya sendiri cukup luas dan ada dungeon-dungeon tempat para monster ya, tempat kita farming juga, level up, grinding gitu. Dan juga ada area-area tersembunyi yang bisa kita temuin gitu. Lanjut ke bagian kekurangannya, di situ menurut saya ada grinding heavy ya. Jadi kalau awal-awal kita gampang ya level up, tapi di late game entah kenapa susah ya. XP yang dibutuhkan itu sangat-sangat tinggi. Jadi ya jatuhnya membuat player agak malas di bagian situ. Lalu yang kedua ada pay to win elements, ya itu agak curang karena dengan kita top up terus langsung kita mendapatkan item yang dewa gitu. Ya itu saya taruh di kekurangan dari game ini. Lanjut, kita akan membahas mekaniknya. Ya, menurut saya ada 4 sistem yang sangat penting yang mungkin menjadi sistem utama di game ini. Yang pertama ada skill system, jadi berserker itu punya skillnya sendiri, terus mechanics punya skillnya sendiri, wizard punya skillnya sendiri, dan sebagainya. Dan semua skillnya itu ada cooldownnya teman-teman, jadi nggak bisa di spam. Lalu yang kedua ada equipment system, yaitu weapon dan armor bisa di-upgrade dan bisa di-enhance juga untuk nambah status, nambah peningkatan damage atau nambah peningkatan defense kayak gitu. Lalu yang ketiga ada PvP arena, ini bisa PvP ya, player versus player. Lalu yang keempat ada guild system ya, ini semacam clan-nya lah atau squad gitu. Fitur sosial dari game ini. Lalu kita lanjut ke technical performance ya, ini masuk ke bagian teknologi dari game ini. Yang pertama kita akan membahas soal engine-nya. Ya di sini menggunakan proprietary 2D engine yang optimize untuk mobile, jadi khusus untuk di handphone. Lalu yang kedua ada cross platform. Nah ini bisa kita mainkan di Android dan iOS dengan kualitas yang sama. Lalu yang ketiga itu ada network infrastruktur, ya ini mendukung multiplayer gitu. Terus yang terakhir storage optimization, ya ini size dari game ini sendiri itu tidak terlalu gede ya. Lalu kita lanjut ke inovasi teknologi, ini ada 3 ya. Yang pertama, jadi ketika kita PvP atau kita main multiplayer gitu akan langsung tersinkron secara real time. Lalu ada cloud save system, jadi selain tersimpan di handphone, data kita juga tersimpan di server cloud seperti itu. Lalu yang ketiga ada dynamic loading untuk mengurangi loading time. Ya ini alih-alih meloading semua data di awal, game ini tuh cuman meload data yang kita perlukan. Itu menyebabkan loadingnya itu tidak terlalu lama ya, loadingnya cukup singkat. Next, selanjutnya kita akan ngomongin soal artnya nih ya. Kita masuk ke visualnya dulu, visual style. Yang pertama ada art style, itu pakai 2D sprite base dengan style anime atau manga di Jepangan gitu. Lalu yang kedua ada karakter design, itu detailed pixel art dengan smooth animation. Lalu yang ketiga ada environment art, jadi seperti yang saya bilang tadi mapnya ini kan cukup luas ya. Jadi ada desa, ada hutan, ada istana, ya contohnya seperti itu. Nah itu tuh didesain dengan satu art style yang sama. Jadi ketika kita berpindah lokasi, jadinya nggak patah gitu, tetap pada satu art style gitu. Lalu yang terakhir ada UI UX design, ya ini tombol-tombolnya udah cukup jelas dengan ada labelnya itu tulisannya. Selanjutnya kita akan ngomongin tentang audio desainnya. Yang pertama itu dari soundtracknya, itu menggunakan epic orchestral music
yang disesuaikan dengan fantasi setting. Jadi nanti di desa ada soundtracknya sendiri, terus ketika melawan boss juga ada soundtracknya sendiri, kira-kira seperti itu. Lalu yang terakhir ada sound effect, yaitu ketika kita lagi combat, lagi fight, kita melancarkan skill-skill gitu, ada sound effect tertentu gitu yang terdengar gitu. Ketika kita melancarkan suatu critical hit atau ketika kita mengalahkan suatu musuh, itu akan ada fitur HP kita getar gitu. Jadi menurut saya itu cukup satisfying ya. Oke, next mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video ini. Itu aja review dari saya. Terima kasih.